ini kita akan ibadah online sekolah minggu. Untuk memulai ibadah kita akan menyanyikan lagu apa? Selamat pagi Bapak. Ya, lagu Selamat Pagi Bapak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami di setiap aktivitas kami di setiap hari. Kiranya hari ini kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, yang akan dibawakan oleh Ibu Paulina. Kiranya Engkau sertai kami dalam kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, supaya kami dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Paulina. Selamat mendengarkan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Teman-teman, mari kita menyaksikan cerita Alkitab yang akan dibacakan oleh Ibu Paulina. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya
sehat, dan bahagia. Hari ini Bu Lina akan bercerita tentang karya Allah Tritunggal. Tahukah adik-adik apa yang dimaksud dengan Allah Tritunggal? Nah, Bu Lina membawa sebutir telur. Ada yang tidak suka telur? Nah, semuanya suka telur ya? Bu Lina juga suka telur. Adik-adik dilihat, telur itu terdiri dari kulit telur dan di dalamnya semua pasti tahu. Kita buka ya. Ini tadi sudah Ibu iris. Nah, ada bagian yang berwarna putih, ini putih telur, dan kemudian ada kuning telur. Telur terdiri dari 3 bagian. Apa saja tadi? Kulit telur, kemudian putih telur, dan kuning telur. Jadi satu itu telur. Nah, adik-adik Bu Lina memakai perumpamaan telur ini untuk menjelaskan kepada adik-adik tentang Allah Tritunggal. Allah itu esa, satu, tetapi terdiri dari 3 pribadi. Coba adik-adik tahu? Sebutkan. Yang pertama adalah Allah Bapa. Itu Allah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Kemudian yang kedua adalah Allah Anak atau Allah Putra atau Tuhan Yesus. Allah yang hadir di dunia serupa dengan manusia untuk apa? Untuk memulihkan kita semua, untuk menyelamatkan kita semua. Nah, yang ketiga adalah Allah Roh Kudus. Allah yang hadir di dalam kehidupan kita, anak Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Nah, 3 pribadi tetapi satu. Kesatuan ini dijelaskan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga. Bu Lina bacakan lagi dari Matius 28 ayat 19. Demikian firman Tuhan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi selanjutnya Tuhan juga memberikan janji penyertaannya kepada kita seperti yang disebutkan di dalam ayat 20 bagian yang terakhir. Demikian janji Tuhan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Adik-adik, Tuhan itu menyertai kita. Apa artinya menyertai? Menyertai itu artinya kehadiran seseorang untuk menjaga supaya tetap lurus atau tidak tersesat. Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita semua. Lalu, bagaimana cara Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita? Nah, Bu Lina akan bercerita pada adik-adik semua. Ceritanya adalah tentang seekor harimau. Adik-adik sudah pernah lihat harimau ya? Seperti ini. Harimau ini adalah binatang buas yang sangat ditakuti oleh binatang-binatang yang ada di hutan. Dan adik-adik, harimau ini sombong. Suatu hari dia berjalan-jalan ke sungai, kemudian dia melihat di sungai yang jernih itu bayangan dirinya. Wah, mukaku seram, badanku besar dan kuat. Aku memang pantas menjadi
raja hutan, tidak ada yang sehebat aku. Sama sekali adik-adik harimau ini. Nah, di dekat sungai itu ternyata ada seekor landak. Adik-adik tahu seekor landak, binatang landak? Kita lihat seperti ini ya. Landak itu binatang kecil yang punya duri-duri yang tajam. Landak itu melihat harimau itu takut. Dia berusaha menghindari harimau itu. Nah, tetapi harimau itu mengetahui, kemudian memanggil landak. Hai landak, mau kemana kamu? Landak menjawab dengan harimau, saya mau pulang. Harimau bilang, hai, katanya duri-durimu sangat tajam ya? Betul begitu? Landak kemudian dengan takut-takut menjawab, harimau, tetapi cakarmu lebih tajam daripada duri-duriku. Wah, harimau itu senang sekali. Dia tertawa. Yes, tidak ada yang lebih tajam daripada cakarku. Dia bangga. Nah, berikutnya harimau ini berjalan ke tengah hutan dan dia bertemu dengan seekor serigala. Ada yang pernah lihat serigala, adik-adik? Di kebun binatang atau di televisi? Nah, seperti ini ya. Serigala itu salah satu binatang yang buas. Dia juga mempunyai taring. Harimau kemudian berkata kepada serigala ini, hai serigala, lihatlah taringku. Mana yang taringnya lebih runcing, taringku atau taringmu? Apa jawab serigala itu, adik-adik? Serigala itu kemudian menjawab, oh harimau, taringmu lebih runcing daripada taringku. Wah, berarti aku hebat, taringku lebih runcing daripada taringnya serigala. Dia bangga, dia menjadi lebih sombong. Kemudian harimau ini berjalan lagi dan dia bertemu lagi dengan seekor binatang, yaitu rusa. Adik-adik sudah pernah lihat juga rusa? Seperti ini ya. Rusa itu dikenal sebagai binatang yang lincah, larinya gesit. Nah, harimau ingin menantangnya. Kira-kira mana yang lebih cepat? Dia bilang kepada rusa, hai rusa, ayo kita lomba lari. Siapa yang larinya paling cepat? Aku atau kamu? Rusa itu menjawab begitu. Untuk apa? Tentu saja larimu pasti lebih cepat dari aku. Ayolah, kita coba. Ayo kita lomba. Ya, baiklah. Kan kita hitung ya. 1, 2, 3. Nah, ayo ditebak adik-adik. Siapa yang ada di depan? Yang ada di depan rusa, adik-adik. Dan yang di belakang adalah harimau. Tapi rusa ini kemudian jadi takut. Aduh, nanti bagaimana ya kalau harimau marah padaku? Kalau aku ternyata lebih cepat dari dia. Akhirnya dia kemudian memperlambat larinya. Biar harimau ini bisa menyelipnya. Biar bisa lebih dahulu dari dia. Dan ternyata benar dia. Harimau ini kemudian lari mendahului rusa. Harimau kemudian bersorak, hore! Aku larinya paling cepat. Tidak ada yang bisa menandingi aku. Si rusa bilang, ya benar harimau, larimu lebih cepat dari aku. Padahal itu hanya untuk menyenangkan harimau itu saja tadi. Rusa bilang begitu. Nah, berikutnya kemudian
ini pergi ke suatu tempat yang ada pohonnya, pohon yang rindang. Adik-adik, kira-kira harimau itu bertemu dengan binatang apa yang ada di atas pohon? Ayo, apa? Monyet. Iya, betul, monyet. Nah, lihat ya, monyet. Gambarnya seperti ini. Monyet itu binatang yang pintar memanjat dan pintar melompat dari satu tempat, dari satu dahan ke dahan yang lainnya. Si harimau ini, "Hai monyet, kamu sedang apa di situ?" Monyetnya menjawab, "Aku sedang bermain-main harimau. Aku sedang melompat dari satu ranting ke ranting yang berikutnya." "Oh, aku juga bisa. Aku bisa melompat. Coba kalau kamu bisa, kejar aku." Monyet bilang begitu. Nah, si harimau merasa tertantang. Kemudian, "Oke, saya akan kejar kamu." Nah, adik, harimau ini kemudian memanjat pohon itu dan dia berusaha menangkap monyet. "Kamu akan saya tangkap." Tapi dubrak. Adik, tahu apa yang terjadi? Harimaunya jatuh. "Aduh, ya tolong aku, kakiku sakit, kakiku terkilir." Dan monyet sambil turun dia bilang, "Nah, itu akibatnya kalau kamu merasa dirimu paling hebat. Tapi tadi itu saya ketemu landak, serigala, dan rusa. Mereka semua bilang kalau aku itu yang paling hebat." Harimau, mereka itu bilang begitu karena mereka takut kalau kamu marah dan mereka hanya ingin menyenangkan kamu saja. Harimau, kamu harus sadar bahwa tidak ada binatang yang serba bisa. Semua pasti ada kelemahannya, jadi kamu tidak boleh sombong. Kemudian adik-adik, harimau itu terdiam dan kemudian akhirnya harimau ini mau menyadari kesalahannya. Dia sadar supaya dia tidak sombong lagi. Nah, adik-adik, demikianlah cerita Bu Lina. Cerita ini sebenarnya menggambarkan juga bahwa Tuhan berkarya dengan kehidupan kita. Selain dari firman Tuhan untuk mengubahkan hidup kita, juga menggunakan orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk mengubah sifat kita. Bisa dari ayah dan ibu, kakek nenek, kakak atau adik, ataupun juga teman-temanmu. Ya, jadi tinggal kemudian kamu harus taat pada pimpinan Tuhan. Nah, jadi demikianlah cerita dan juga firman Tuhan yang kita sampaikan pada hari ini. Semoga bisa menjadi berkat buat adik-adik. Sampai jumpa pada minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Dah. Ayat indah pada pagi hari ini terambil dari Matius 28 ayat 20 yang demikian. "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Rinda ulangi ya. "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian ayat indah minggu ini. Terima kasih. Halo adik-adik, gimana sekolah minggu kita hari ini? Seru nggak? Seru nggak, Kak? Seru dong. Sebelum Mbak Dita duduk, kita akan menyanyikan satu lagu lagi yang judulnya "Kekasih Engkau dengan Kasih Tuhan."
awal sampai akhir. Dan mohon berkat untuk adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, kakak-kakak sekolah minggu, dan papa mama. Terima kasih adik-adik. Terima kasih Bapak. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik telah mengikuti sekolah minggu online pada hari ini. Kita berjumpa lagi di sekolah minggu online berikutnya. Kak Desa pamit, Mbak Dina pamit, kita semua pamit. Dadah. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Salam sehat. Jaga kesehatan. Tetap semangat. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah.